yang tak terhingga jumlahnya, yaitu nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya. Kita semua diberikan nikmatan oleh Allah tanpa membedakan warna kulit, ras, suku, dan bangsa maupun bahasa. Kedua, salawat berbingkai salam semoga selalu tercurah kepada seorang tokoh yang namanya Melanglang Buana, dirindukan para insan sedunia dan sedunia, selalu dijadikan gambaran bagi umatnya. Beliau adalah Nabina wa Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, yuk kita nyanyi bersama. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema mengabdi untuk Nabi. Mengapa kita harus mengabdi untuk Nabi? Karena pengabdian yang kita lakukan akan menjadikan tanah air kita berjaya dan bermartabat, menjadikan tanah air kita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kita lihat tanah air yang indah, sumber daya yang melimpah, pegunungan dan lautan yang penuh barokah. Ada lembah, ada sawah, ada danau, hutan, dan sumber daya alam mineral yang tak terukur nilainya. Tapi sekarang banyak orang yang tidak sadar untuk menjaga kelestarian tanah air Indonesia, tanah yang subur dan kaya raya. Mereka menebang hutan sembarangan sehingga longsor di mana-mana. Banyak yang membuang sampah sembarangan sehingga banjir melanda. Sumber daya alam pun rusak. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berdoa untuk kebaikan negeri kita, agar negerinya makmur, aman, sentosa, seperti doa Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, para pendahulu kita mewujudkan pengabdiannya kepada tanah air dengan berjuang. Mereka berjihad, berperang, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekarang ini kita tinggal berjuang untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, lalu apa yang harus
kita lakukan sebagai wujud pengabdian kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Ayo teman-teman, ada yang bisa membantu menjawab? Sebagai santri, kita bisa menunjukkan rasa pengabdian kita kepada negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, sebagai anak solih-solihah, calon penerus pemimpin bangsa, yuk mulai sekarang kita tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Hal ini sebagai bukti pengabdian kita kepada bangsa kita ini dengan semangat dalam menuntut ilmu. Betul teman-teman? Betul. Sebagai seorang muslim, kita berkewajiban untuk menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah dan teman-temanku yang kusayangi, sebagai anak solih-solihah, calon penerus pemimpin bangsa, yuk mulai sekarang kita tingkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Hal ini sebagai bukti pengabdian kita kepada negeri kita tercinta, negeri Indonesia. Setuju? Kurang keras. Setuju? Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah kepada kita semua. Dalam